Oke, biasanya dipanggil Awi atau Embran sih? Oh, Iya, oke. teman-teman panggil saya ada dua versi, ada Mas Embran, ada Bang Wawi. Oh, gitu. Bang Wawi itu rata-rata yang sudah lebih deket sedikit gitu. Oke. Kalau Mas tuh yang lebih publik gitu. iya, Mbak iya, Nala. iya. Oke, jadi saya panggil Mas Membran. Membran. Membran itu salah satu rencana hidup saya bisa menjadi membran bagi dunia fashion gitu. ya Jadi mau menjadi membran melindungi dunia fashion supaya nggak salah arah, karena di beberapa tahun awal-awal saya masuk Surabaya banyak fashion yang ketinggalan zaman dan salah arah. Halo, NN Talk. Kali ini saya kedatangan teman lama sih sebenarnya. Ya bro ya, Super lama. Super lama, sama-sama berjuang di desainer yang luar biasa di Surabaya ini. Dan pandemik pun tidak mengendurkan syaraf pertempuran beliau di bidang desain mendesain. Embran Nawawi. Hai bro. Hai, Mas Nurdin, Mbak Nov, thank you sudah diundang. Jujur akhirnya saya selalu bangga diundang karena sudah gue masuk list dong. Akhirnya listnya nggak keluar tapi panggilan datang. Terima Sejak kasih. 1,5 bulan yang lalu ya. Terima kasih udah akhirnya berhasil diundang ke acara NNN. NN Talk. NN Talk. Ya, NN Talk. Oke. Ini dari namanya seru gitu ya. Aku sempat melesetin no name talk. Jadi ngobrol nggak ada topik, nggak ada ngobrol aja. iya, iya. Ngobrol Tapi kan aja. ada meaningnya obrolannya. Nah, ada sesuatu di baliknya. Itu yang kenapa aku minta dimasukin di list kalian. Kan bukan Iya. konten receh kan. Oke, biasanya dipanggil Awi atau Embran sih? Oh, Iya. oke. Teman-teman panggil saya ada dua versi, ada Mas Embran, ada Bang Wawi. Oh, gitu. Bang Wawi itu rata-rata yang sudah lebih deket sedikit gitu. oke. Kalau Mas tuh yang lebih publik. Gitu, Oh, iya, Mbak iya, Nala. iya. Oke, jadi saya panggil Mas Membran. Membran. Membran itu salah satu rencana hidup saya bisa menjadi membran bagi dunia fashion gitu. ya Jadi mau menjadi membran melindungi dunia fashion supaya nggak salah arah, karena di beberapa tahun awal-awal saya masuk Surabaya banyak fashion yang ketinggalan zaman dan salah arah. Gitu. Terutama penganut-penganut fashion yang memang rata-rata bergenre, double genre ya buat saya. Maksudnya ada yang perempuan ke laki-lakian atau laki-laki ke perempuan-perempuanan. Ini saya mencoba mengcover dengan memasukkan unsur ilmu di dalam dunia fashion gitu. Masuk Surabaya kapan sih, Embran? Dan memulai untuk menjadi seorang desainer di Surabaya? Sebenarnya gini, sebenarnya cita-cita saya sudah di desainer itu sudah saya hilangkan di tahun 2002. Hah? Banget ya. Karena saya pernah jadi desainer di awal-awal di pertengahan 90-an. Terus saya pindah ke Australia, saya pindah ke Bali, akhirnya saya mulai terjun ke dunia bisnis. Menjadi tangan kanan sebuah brand dari Australia untuk di Indonesia, terus akhirnya produk fashion cukup populer juga, sempat saya buat populer di Surabaya di saat bom Bali meledak di Bali. Saya pindahkan bisnisnya ke Surabaya dan tumbuh berkembang di Surabaya. Dan sejak itu saya berpikir ya udah aku jadi pebisnis di fashion saja ketimbang jadi desainer. Dan nama Embran sebagai desainer tak kubur lambat-lambat dengan mendalami berbagai ilmu tentang fashion. Nah, itu tahun 2008 mulai dapat panggilan datang ke Surabaya untuk menjadi pembicara di sekolah fashion. Oh, gitu. Tapi khususnya ke bisnisnya gitu. Ke bisnis ya? Dan saya Fashion udah ngerasa bisnisnya wah ini berarti jalurku sudah udah bener nih. benar, Udah benar gitu. Lama-kelama ternyata media nggak bisa dibohongin, media mencari tahu siapa saya di masa lalu, dan akhirnya mulai mengulik-ngulik hingga di tahun 2009 saya pas di Hari Batik saat itu ada satu statement yang saya keluarkan untuk meredam emosi pecinta batik terhadap statement dari Malaysia bahwa batik adalah milik Malaysia. Saat itu saya bilang bahwa batik bukan lagi warisan budaya, tetapi batik adalah budaya masa depan. Dan semua media bertanya saat itu, kenapa kamu bilang budaya masa depan? Karena
apa yang dibuat generasi sebelumnya dan kita ributkan sekarang berarti dia adalah budaya masa depan. Nah, statement itu dipakai sama satu media dari Jakarta untuk Jawa Timur dan akhirnya menjadi populer bahwa batik itu bukan lagi warisan budaya. Karena kalau warisan kan jadi rebutan ya. Nah, seperti itulah kemarin posisinya. Gitu. Jadi di tahun 2009 nama Embran dikenal di kalangan media dan dunia fashion. Akhirnya 2010 dapat tawaran untuk kerja di sini. Gitu. Jadi pengajar ya. Jadi awalnya dosen dulu. Dosen dulu jadi di pengajar salah satu kampus gitu. di Surabaya gitu Nah, ya. setelah itu saya coba pindah ke dunia pendidikan di sini, mengajar dan seterusnya. Ya itu lagi media balik lagi menagih. Kamu kan harusnya adalah ini, gitu. Kamu kan harusnya adalah ini. Akhirnya saya menjadi penasehat fashion dulu. Nah, penasehat fashion ini agak sedikit berat. Kenapa? Di Surabaya masa saya pindah tahun 2009-2010 itu, di mana di masa fashion itu tidak dianut oleh generasi muda, tetapi dianut sama generasi tua. Kenapa? Karena fashion itu ranah tempat mereka show off-nya adalah pesta perkawinan. Nah, jadi dunia Surabaya untuk generasi fashion mudanya itu tidak ada. Masih tertinggal. Masih tertinggal, jadi jaraknya sangat jauh. Menurut mereka fashion itu adalah brand. Sedangkan fashion itu adalah gaya hidup, penampilan, attitude dan segala macam yang ditampilkan dalam bentuk fisik itu baju busana. Gitu. Nah, itu yang berat sekali dan makanya di era-era itu akhirnya saya memberanikan diri menampilkan, mendesain dimulai dengan ya udah yang paling unik apa ya gitu. Kenapa? Karena saya mengajar mahasiswa saya semua bercita-cita pengen jadi desainer. Semua pengen jadi desainer. Kalau saya membuat apa yang mereka buat, berarti saya berkompetisi sama mahasiswa saya. Kalau saya sukses, saya bisa besar sendiri, tapi begitu mahasiswa saya karyanya lebih bagus, berarti saya bisa kalah setting. Akhirnya saya putuskan untuk membuat produk laki-laki dan yang paling menarik adalah saya menggunakan batik. Dan itu desainer pertama di Surabaya yang membuat produk fashion laki-laki yang real laki-laki. Artinya basicnya dan menggunakan batik. Kan biasanya ini yang saya pakai nih. Ya. Nah, ini karyanya ya, salah satu gaya ini saya sebut namanya pop Mekasan. Pop Mekasan. Ya, pemekasan yang saya tampilkan secara pop. Kalau bisa dilihat itu ada ayam, ada ayamnya nih, ada jagung, ada daun tembakau, gitu ya. Jadi memang hal-hal yang ini sama ya pop Mekasan juga pop Mekasan juga. Serinya seri pop Mekasan. Jadi memang mengungkapkan budaya Madura dengan gaya pop, yaitu menampilkan original tapi lebih colorful. Bro, kenapa sih kok tertarik dengan batik di base desainnya itu? jadi lucunya gini, suatu saat kan ada kan media yang lain kan selain batik kan gitu loh. Saya sempat belajar batik itu tahun 90. Saya belajar batik itu tahun 90 di sebuah gang di Malioboro di Jogja. Zaman saya masih kuliah di Bandung, kalau liburan ke Jogja, terus ngabisin waktu di Jogja belajar bikin batik, benci sama batik saat itu. Duh repot ya, mau buat motif aja udah di printing aja beres. Saat itu berpikir sangat sederhana. Kebetulan saya sekolahnya kan tekstil, jadi ya udah pakai mesin printing kan gampang. Gitu. Udah selesai dari tahun ke tahun. Begitu selesai, begitu masuk magang di kuliah profesi, kita sebutnya kuliah profesi, di mana kita harus bekerja di bidang kita, dan saya menjadi asisten desainer yang di zaman itu adalah salah satu big five-nya desainer di Jakarta, di Indonesia yang menggunakan batik, yaitu Karmanita. Karmanita. Nah, Karmanita kan basisnya batik, dan dia punya pembatik sendiri, apalagi dia cucunya Ibu Sud, dan kenal dengan batik-batik lawas. Akhirnya saya menjadi asisten kesayangannya dia, karena saya ngerti batik, saya ngerti stylingnya dia. Akhirnya ya dari belajar terus menguasai, terus akhirnya jadi dari benci dulu dong. Belajar, benci, terus bekerja, terus akhirnya saya harus cinta sama batik. Kena karma lu ya? Kena karma, kayaknya kena karma. Tetapi di situ saya ketemu keunikannya. Ternyata batik itu saya sebut magic. Ya, batik is magic. Dia nggak akan bagus kalau kamu nggak pakai. Kita kelihatan digantungan, aduh tua jadul, begitu kita pakai berubah. Makanya saya bilang batik is magic, itu yang pertama. Tapi ada juga kan si pembatik bilang bahwa batik itu jangan sampai dijahit. Ya, ada. Ini salah satu yang saya pakai hari ini. Saya nggak bakal saya jahit karena ini so beautiful untuk dijahit.
Nah makanya akhirnya saya ketemu lagi nih satu kesalahan dalam batik adalah keindahan baru. Apa tuh? Jadi kalau kita mau buat batik, salah nih, misalnya mau buat lingkaran jadi oval atau jadi apa, dan kita teruskan dengan bentuk yang lain, itu akan jadi keindahan baru. Jadi bisa bayang kesalahan batik, kesalahan dalam membuat batik itu adalah keindahan baru. Karena Jadi patron yang nggak baru. boleh Iya, gitu. lepas pakem begitu Iya, ya. makanya akhirnya saya pikir ini menarik sekali. Nah, begitu suatu saat saya punya kesempatan untuk pergi ke Madura. Pertama kali seumur hidup saya pergi ke Madura dan saya jatuh cinta sama batik yang saya lihat. Batik yang saya lihat, makanya saya sekarang dibilang jadi anak Madura nih. Karena sangat-sangat mencintai batik Madura. Saya bilang ke publik di media maupun di dunia pendidikan, saya bilang satu-satunya kota batik di Indonesia yang mampu menembus tren fashion harusnya Madura. Karena Madura punya 1000 warna. Iya. Gitu. Jadi kebayangkan kalau tren fashion dunia mengatakan tahun ini kita tren warna hijau, maka batik Madura yang warna hijau itu kamu punya ada ratusan gitu. Gitu. Maka ini nggak bisa didapat di kota batik lainnya. Gitu. Nah dari situ saya olah dan saya coba mengikuti tren hingga suatu saat saya ada meeting sama buyers dari Kadin dan mereka bilang bahwa koleksi saya termasuk koleksi summer dalam strata warna-warna dalam itu strata tren fashion dunia. Iya. Nah dari situ semangat itu tumbuh bahwa akhirnya saya berhasil membuat produk-produk fashion dari batik tanpa meng-underestimate batik atau memuja batik secara bersamaan. Akhirnya saya timbullah karya fashion saya yang dipitching oleh Laos Fashion Week. Laos. Iya, Laos Fashion Week yang hanya melihat dari Facebook. Itu 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Dan jadi mereka pernah bikin yang pertama dan gagal, mereka bikin yang kedua mengundang desainer internasional, which is saya yang dipilih dan mereka menemukan saya itu di Bali bukan di Surabaya. Jadi menemukan Facebook saya dari teman-teman di Bali dan dia lihat koleksinya saya dan ada kata-kata batik dan itu yang jadi hingga hari ini saya adalah disebut senior designer Lao Fashion Week. Oh. Jadi sudah jadi desainernya Lao Fashion Lao. Week itu di Laos ya. Ya, Lao Fashion Week itu adalah di Laos, satu negara kecil di Asia yang basis Dekat Kamboja lah. Dekat Kamboja dan basisnya sangat sederhana, dia heritage culture-nya dari France dan separohnya adalah komunal gitu kan, dan kita bisa tembus ke sana tetapi di sana juga tidak terlalu besar tetapi ternyata huge. Ya. Saya bilang nggak besar ternyata huge. Karena sponsornya dari Paris, London gitu. Acaranya kecil, penontonnya paling nggak cuma 300 orang. Desainernya, tapi show-nya besar. Show-nya 5 hari. 5 hari show terus. Fashion Week dong berarti. Pure Fashion Week. Fashion Week. Mereka ada meeting buyers, mereka ada exhibition, mereka ada Fashion Week beneran. Ada exhibition-nya juga kan? Dan penontonnya pengunjungnya dari politik ada, dari kerajaan ada, dari orang fashion ada, selebriti ada, Berarti bahkan exposure-nya gede iya, bahkan show saya pertama yang nonton tuh anak presiden. Oh. Anak presiden Laos. jadi itu satu kebanggaan walaupun negara kecil. Iya. Negaranya nggak lebih besar dari Surabaya kotanya. Gitu, tetapi exposure-nya adalah internasional dan itu yang menjadikan mereka setiap tahun meminta saya datang. Cuman tahun ini karena pandemi, tahun ini karena pandemi kita September ini kita nggak ada show. Tapi mereka lagi mencoba merancang untuk bikin satu show di mana desainer yang sudah menjadi senior di sana untuk bisa ngelit lagi. Gitu. Iya. Panjang Begitu ya? ngomong ini tadi gitu ya. Kita cukup ngorek satu aja dia udah ngomong. Betul. Nah sebenarnya dari mana sih dulu itu ke apa namanya, saya minatnya ke desain, terus akhirnya awalnya apa gitu? Kecil tuh punya cita-cita apa gitu? Ya, jadi saya sempat sebelum mama meninggal kita sempat ngobrol-ngobrol kecil. Saya waktu pulang ketemu mama Itu umur sungkeman. Sekitar 7-8 tahun lalu saya ketemu mama tuh cerita-cerita karena mama tuh nggak tahu kalau saya di Surabaya adalah seseorang. Gitu. Dia nggak tahu di Jakarta? Mama di Jakarta. Dia nggak tahu kalau saya di Surabaya itu adalah desainer. Bahkan keluarga tuh nggak tahu. Keluarga tuh bukan saya sembunyikan tapi saya pikir ini sebuah usaha ya saya jalanin aja dan Tuhan memberkati yang saya usahakan. Jadi akhirnya keluarga nggak ada yang tahu. Keluarga tahu justru karena pada saat mereka liburan ke Surabaya ngeliat saya di koran, denger bawa mobil denger radio, gitu kan. Wah, lo sampai ada kakakku yang kemarin bikin dia anniversary perkawinannya ke Surabaya. Terus janjian ketemu temennya, terus bareng sama saya temennya bilang, itu adik lu? Iya kenapa? Itu kan orang terkenal di Surabaya.
Jadi kakak aku bercanda, ada lu orang terkenal gitu ya. Kalau udah Betawi kan yang kayak gitu-gitu nggak penting gitu ya. Kita kepentingan kita adalah bonding. Cuman memang waktu kecil, Mama sempat bilang kalau saya suruh menggambar, itu jarang sekali menggambar pemandangan. Saya minimal gambar manusia lidi, ya saya kasih baju. Gitu loh. Manusia lidi saya kasih baju, manusia lidi selalu begitu. Dan bajunya Mama bilang kamu badannya kotak, bawahnya tuh segitiga. Jadi kayak baju sama rok. Selalu begitu gambar saya waktu kecil, itu yang pertama. Yang kedua, saya hobi main di tumpukan perca. Kenapa kok? Nggak tahu, sering Punya penjahit? suka ngumpulin warna-warna dari perca-perca gitu. Nah itu perca-perca itu dari Dari mana? mana? Iya, Mama kan butik. Oh, Mama punya butik. ada turunan. Sudah ada darahnya. Memang ada darahnya, tapi darahnya. bukan gini, Mam. Kita nggak ada yang diajarin. Oh, nggak ada Nggak ada yang diajarin. diajarin gitu. Dan di umur saya 11 tahun, itu saya coba jahit baju sendiri. Otodidak. Gitu. Ya karena lingkungan ya. SMP, saya sudah bisa bikin celana sendiri. Gitu, jadi ngebongkar celana yang lama, bikin yang baru lagi dengan kain yang lain. Dan SMA, saya sudah punya fashion show pertama, saya di usia 15 tahun, di sekolah. Di Jakarta? Di Lampung. Di Di Lampung ya. Di Lampung. Gitu. Jadi emang kondisinya kreativitas yang tumbuh, disupport dengan pengaruh dari keluarga dan bakat yang ada. Jadi saya kunci dengan pendidikan. Makanya waktu saya SMA itu saya bilang saya tuh masuk di jurusan fisika. Tapi saya ngerasa ada sesuatu yang lain di diri saya pindah ke sosial. Saya pindah ke sosial. Walaupun otak saya eksak, matematika saya jago, kimia, fisika saya kuat gitu. Tetapi ada keinginan itu karena zaman dulu kan kalau kita mau masuk jurusan tertentu harus pakai ilmu dasar tertentu. Nggak kayak sekarang kan. Kalau dulu kan kayak begitu. Ya udah, saya mau masuk seni rupa, saya mau masuk sekolah desain, saya harus ngambil sosial. It's more easy gitu. Akhirnya masuklah. Saya sempat nganggur setahun, saya pulang ke Jakarta, saya belajar desain. Tahun berikutnya saya kuliah, saya ngambil S1. Dan satu-satunya pertama S1 untuk jurusan desain dan fashion di Indonesia itu ada di Bandung. Oke, di mana? Itu namanya STISI, sekarang udah di merger sama Telkom. Merger sama Telkom. Dan akhirnya Sekolah tekstil. sekolah desain tekstil sama desain fashion. Jadi rootnya dia masuk ke dalam seni murni tapi bidangnya tekstil. Zaman dulu kita sebutnya tekstil, zaman sekarang kriya. Dulu kita basisnya adalah industri, nah sekarang basisnya adalah seni. Gitu. Nah, berubah di situ, udah mulai. Tapi aku salut ya dengan Emran ya kan. Dia bukan hanya concern sebagai seorang desainer, tapi juga pengajar kan. Oh iya. Dan S2. Dan tempo hari dia cerita ke saya, gue pengen dong kuliah doktoral gitu atau S3. Mau dong ambil doktoral. Nah, gila loh. Ya, jadi gini, saya sempat drop out dari S1. Sempat drop out dari S1 karena kasihkan kerja, akhirnya kuliah saya nggak selesai, popularitas udah dipegang, penghasilan udah dipegang, apalagi gitu kan. Cuman berpikir, nanti kalau saya pensiun saya punya apa? Gitu. Akhirnya saya sadar, ya udahlah, sedapatnya deh, gitu kan. Udah nyerah. Terus saya pergi ke Bandung, balik ke Bandung, iseng liburan ke Bandung, ketemu teman-teman di tahun 2007, 2006, 2007, rajin ke Bandung. Aduh, kangen ke kampus, main ke kampus. Ternyata kampus itu yayasannya lagi ada pemutihan. Dan saya dapat rezeki dari Allah, dikasih kesempatan untuk dia tanya, kamu udah lulus belum? Mau dilulusin nggak? Ya nggak tahu, coba lihat nilai saya. Ternyata saya cuma butuh 2 nilai lagi. Seminar dan ya proposal skripsi dan skripsinya. Ya udah saya keluarkan dalam waktu 2 bulan. Saya selesaikan dalam waktu 2 bulan dan saya menyelesaikannya di Bali. Jadi bisa bayangin Bandung Bali, dapatlah. Dan zaman itu belum online kan? Belum bisa. Terus rektornya tanya, ngapain kamu sekolah lagi? Kamu udah sukses, kita pantau kok perkembangan kamu gimana dari sekolah kan. Saya nggak tahu, saya pengen S2. Itu cuma keceplos aja. Akhirnya saya S2 di usia saya 45, 46. Di usia tua. Di usia Bukan tua. Uzur. Senior. Nggak, maksudnya gini. Bukan apa yang ngomong ya. Dalam kondisi pendidikan, saya tahu di usia itu ada kelemahan. Menghafal, baca buku, memori gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata saya nekat ngambil yang paling berat. Saya pikir itu mudah, ternyata itu berat. Pengkajian ilmu seni. Di bidang tekstil.
butuh riset terus dong Ya. untuk pengkajian kan? Jadi di rumah saya di sini saya punya perpustakaan kecil, di kosan saya di Jogja saya punya perpustakaan lebih kecil lagi. Jadi saya selalu beli buku untuk baca dan referensi dan Keren, kan? dan alhamdulillah Desainer gitu Betul. loh, Dan- dan buku. Iya, alhamdulillah usaha nggak mengkhianati hasil. Iya. iya, iya. Ya, dengan kerajinan saya, ketekunan saya dapat satu predikat jadi ikon kampus Ya. saat itu karena saya mampu kuliah sambil bekerja dan hidup di 2 kota. Ya. Iya. Karena kan Senin sampai Kamis saya di Jogja, Jogja. Jumat sampai Minggu saya di Sini. Surabaya. Surabaya. Gitu. Terus selama 2 tahun lebih itu saya selesaikan dan alhamdulillah IP-nya 3,75. Top. Dan itu buat saya gini kejutan karena S1 saya IP-nya cuma 2,85. Jadi bisa bayangkan Zaman gitu. dulu IPK 2,85 Iya. itu. Tapi kan karena waktu itu sudah merasa tadi Ya. tuh mau drop Iya, out gitu. gitu Tapi kan, akhirnya kayak gitu. bonus gitu kan. Kelulusan saya akhirnya menjadi perhatian banyak pengajar-pengajar saya waktu S1. Ya. Kenapa? Karena pengajar saya, salah satu pengajar saya di S1 sekarang itu sudah jadi guru besar. Oh, oke. Guru besar seni di Yogyakarta, di Iya. Solo, Oh, di di Solo. Surakarta. Dan dia message saya, dia cuma bilang, saya bangga sama kamu yang dulunya nakal sekali waktu S1 dan saya tunggu kamu untuk S3 dan saya siap menjadi Ya, sponsor. sponsornya kami. Dan kalau sponsornya adalah seorang profesor dan guru besar, gimana dong? Jadi memang sudah gini. Jadi kita tunggu Iya, bersama-sama ya. jadi ini PR berat. Jadi insya Allah enggak. Aku termasuk orang pertama nyelamatin dia ketika S2 Thank you. kan? Iya, dia satu yang tiba-tiba dia langsung WhatsApp mention aku. mention. Congratulations dan seterusnya dan itu menjadi doa yang menarik gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk mengambil ini insya Allah tahun depan Doktoralnya ya? doktoralnya, Sip. doktoralnya dan saya akan mengangkat tentang salah satunya batik. Gitu ya. Kalau tahu waktu S2 saya bikin agak sedikit nyeleneh karena saya pengkajian ilmu seni. Saya ngangkat itu politik identitas batik Kulon Progo. Jadi bicara tentang tekstil Iya, dan iya. batik lewat sisi politik. Ya, karena kan pengkajian ya. Ya, jadi akhirnya saya harus menelitinya tidak lewat seninya tetapi lewat politiknya. Dan Iya, itu yang kemarin cukup berat juga. Gitu, cukup berat dan itu mengagetkan banyak orang. Kenapa? Mereka pikir saya akan cari yang paling mudah. Ternyata saya pilih yang paling susah. Oke. Gitu. Nah, Mas Emran, ini kan kita ini sedang memotivasi adik-adik yang Ah, akan iya. mencari pilihan karir lah kayak gitu ya. Oke. Kalau dari ceritanya tadi jelas sekali bahwa kejelasan kita memahami bakat kita, terus kita tahu potensi kita, Ya. kemudian alhamdulillah didukung oleh keluarga kan Betul. sehingga kemudian mantap untuk menekuni ini gitu ya, ngambil kuliahnya pun ke sana gitu, bekerja di Di sana tekstil, kayak gitu. Nah, mulainya. nah sekarang mungkin ada ini enggak? Karena kadang Ya. orang Kok tua ada yang itu mau memilih sebagai seorang desainer? Ya, jadi sebenarnya gini dulu. ini loh untuk menginspirasi mereka karena kadang orang tua itu biar gimana sekarang itu masih pekerjaan favorit masih dokter lah, kadang Ya. insinyur yang kelihatan gitulah masih di Mainstream. mainstream, Ya. betul. Jawabannya yang mainstream. Nah, bagaimana caranya kemudian mereka bisa meyakinkan orang tuanya bahwa pilihan ini nggak salah pada akhirnya nanti Ya, gitu. jujur ya, keluarga saya dulu mengharapkan saya satu ya, farmasi. Ya, mainstream lah ya. Mainstream ya. Terus paman saya bilang, saya mau sekolahin kamu kalau kamu ngambil perbankan karena keluarganya paman saya perbankan semua. Oke. Saya bilang kasih saya kesempatan untuk saya memenuhi keinginan saya. Saya pengen belajar desain. Waktu saya tidak masuk UMPTN saat itu ya, tidak masuk sekolah, saya nganggur 1 tahun, saya tuh ngambil desain. Jujur, waktu saya kuliah, saya tidak bilang sama keluarga saya kuliah seni. Ya, setelah 1 tahun mereka tanya, dan di tahun kedua saya Kuliahnya di Bandung, jadi di nggak tahu Bandung, dong nggak ada yang ya tahu. keluarga. Jadi saya benar-benar ke Bandung, main-main, terus kuliah, saya telepon keluarga, saya kuliah kirimin saya duit untuk bayar kuliah, terus saya kuliah, terus setahun kemudian saya baru pulang ditanya kamu kuliah apa, kuliah seni, terus saya di stop pembiayaan saya. Artinya keluarga sempat nggak setuju juga, nggak setuju juga. Nah bahkan untuk S2 pun kemarin sempat ada nggak setuju juga, karena menurut mereka untuk apa lagi sih di usia tertentu. Nah problemnya yang paling mendasar adalah banyak anak-anak generasi muda ya, bukan generasi muda, banyak anak generasi muda itu passion itu tumbuhnya up and down ya. Passion itu tumbuhnya up and down. Bakat itu tidak transparan atau bakat itu karena kebiasaan dibilang bakat gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah ilmu. Gitu loh.
begitu kamu punya passion atau keinginan, begitu Ditambah kamu sama punya knowledge, bakat, ya. ditambah dengan knowledge, Iya. gitu, maka percayalah, mom, dad, itu akan membuat si anak akan pintar, gitu, dalam memanage dirinya untuk memasuki dunia kerja. Gitu. Kita nggak bisa pungkirin yang namanya ilmu pengetahuan itu mengeliding kita ke satu titik yang Betul. benar, gitu loh. Ditambah kita punya bakat, ditambah kita punya passion, punya semangat, punya keinginan dan yang lainnya, gitu. Dan Nah, itu bisa jadi sukses itu tuh. bisa jadi sukses. Dan sukses itu kan standarnya beda. Beda. Ya, nggak semua orang punya standar sukses itu materi, Material, nggak ada jabatan. sukses itu jabatan atau yang lainnya. Sukses itu satisfaction juga sukses. Iya, iya. Satisfaction atau kepuasan itu juga sukses. Nah, untuk apapun bidangnya, baik ini yang agak mainstream, yang agak di luar yang anti mainstream ya, Iya, iya. sekolah olahraga. Ya. Ya, olahraga ini sempat dibilang sesuatu yang susah untuk cari duit. Ya. Tapi begitu kita punya passion, kita punya talent, atau bahkan kita punya knowledge, percaya, even dia cuman ngebahas tentang otot saja, Iya, akan iya. menjadi ilmu baru dan pengetahuan dan pekerjaan, gitu. Terus Bisa jadi passion. fisioterapis kan? Nah, Untuk gitu. atlet. Iya. Banyak orang-orang nggak berpikir bahwa bidang kerja itu sebenarnya cabangnya jadi ilmu itu cabangnya untuk Banyak. pekerjaan Betul, banyak betul. sekali. Nah, waktu saya sekolah desain dan saya membuktikan sama keluarga saat itu adalah saya mencari career invasion. Nah, career invasion ini yang saya jelaskan ke keluarga. Ya, karir apa saja yang bisa dalam fashion. Dimulai dari cuman tukang gambar atau ilustrator, dimulai dengan textile design hanya menggambar-gambar motif seperti yang ada di sini, dimulai dengan color matching yang mana ilmunya sangat global, bisa dipakai bangunan, Betul. otomotif, Betul. interior, semua bisa dipakai. Grafis. Grafis bisa dipakai. Makanya dengan demikian akhirnya keluarga memahami, oh ternyata bidang ilmu kamu bisa masuk ke banyak jurusan, gitu. Tanpa disadarin, saya juga akhirnya mencontoh ibu saya yang otodidak menjadi wardrobe film. Gitu. Tapi desainer sekarang kan sudah bisa jadi jaminan untuk hidup, bener nggak sih? Luar biasa. Luar biasa. Kita bayar pajaknya cukup tinggi. Kita bayar pajaknya cukup tinggi karena sebuah kerjasama dengan perusahaan kita harus ada pajaknya kan. Ya, artinya sebesar itulah kita punya profesi dan punya karir. Nah, cuman memang ada beberapa hal begitu kita mengutamakan passion dan talent, maka akhirnya dan diimbangi sama knowledge. Kalau nggak diimbangin malah jadi parah. Ya. Problemnya di usia tertentu dia akan lesser. Iya, iya. Gitu, getting old, getting less. Ya. Nah, begitu kita punya ilmu, getting old, getting mature, getting expert. Gitu. Itu yang saya lagi terapkan. Makanya saya berani memutuskan untuk ambil S3. Saya memutuskan untuk meriset sesuatu, menelaah sesuatu dengan keilmuan yang bisa dibagi walaupun sedikit masih bisa dibagi, dan akhirnya itu menjadi kesuksesan saya yang nggak pernah saya perhitungkan. Iya, iya. Ya, gitu. Nah, itu yang mungkin yang satu ini tadi ya, sudah kita bakat atau talent, lalu kemudian passion, ini nih yang kelihatannya Iya. kurang. Sama knowledge. Gitu. Itu yang kemudian membuat itu tadi, ini nggak bisa bertahan, nggak bisa Betul, everlasting Nggak gitu bisa ya. everlasting. Nggak bisa everlasting. Karena Gitu kan. begitu, sekarang contoh, waktu kita muda kita suka warna merah. Heeh. Tapi begitu kita masuk usia di atas mature, merahnya berubah merah tua atau marun. Marun. Artinya apa? Artinya ada yang berkurang selera, ada yang berkurang kemampuan kita menerima warna dan cahaya di mata. Akhirnya membuat itu. Tapi begitu kita punya ilmu, percaya nggak percaya, untuk mendapatkan warna kontras merah harus ketemu hijau. Merah yang mana? Ini loh merah. Gitu. Dan dengan demikian kita masih punya kesempatan untuk berargumentasi dengan publik atau media atau apapun secara knowledge. Iya. Gitu. Begitu kita bicara selera, berubah zaman berubah selera. Oke. Keren toh? Iya. Istilahnya bobotnya ngomong dengan seorang desainer yang punya knowledge luar biasa. Betul, betul. Dosen lagi. Iya, iya. Ya jadi itu tadi. bagian-bagian kecil lah, bagian jatahnya kita berbagi, jatahnya kita berbagi Betul, dulu. betul. Oke, dalam arti gini ya, bahwa kembali lagi saya mau highlight terkait dengan seperti tadi dibilang sama Bapak Emran dan juga dipertebal sama Ibu Novi bahwa ketika kita punya passion, ya, terus kemudian kita punya kemauan di sana, Talent. punya talent di sana, imbangilah dengan knowledge, Yap. sehingga Anda akan everlasting karir Anda dan akan jadi orang yang sukses terus. Percaya nggak percaya, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan berdasarkan keilmuan. Sekarang menjadi pegangan beberapa, Betul. ya, gitu. Dan akhirnya
ada satu predikat yang mereka berikan ke saya, hingga predikat itu bisa saya gunakan untuk saya earn some profit. Ya. Oke. Gitu. Jadi tinggal kita pintar ngatur kondisi ini. Jangan masuk labirin deh. Masuk labirin itu susah masuknya, menyenangkan, Nggak tapi bisa nggak bisa keluar. Bisa keluar. Gitu, nggak bisa keluar. Dan ini yang banyak dinikmatin sama generasi yang kemarin-kemarin ini. Nah sekarang insya Allah dengan hadirnya saya di dunia pendidikan secara formal, karena kebetulan standar mengajar kan sekarang berubah ya. Kalau dulu kan kamu jadi ahli, kamu jadi apa bisa mengajar, tapi sekarang kalau bisa kamu punya standar keilmuan S2 dan segala macam, dan udah saya buktikan saya lulus dengan baik dan saya sekarang menjadi seorang pengajar, maka saya berjanji memang untuk tadi di awal saya akan menjadi membran. Oke. Untuk menjaga koridor ini, membuat generasi fashion berikutnya more expert, more smarter, more everything. More valuable lah ya. More valuable dari semuanya. Oke, Bro. Satu lagi. Oke, boleh, Sebenarnya boleh. begini, mungkin ini saya mewakili orang tua ya, tua. Ada katakan misalnya orang tua sekarang udah paham nih, oh oke, desainer pun bisa hidup gitu kan, dan banyak juga desainer yang sukses. Nah, seringkali hal-hal apa sih yang kemudian di tengah jalan itu bisa menjadi serimpetan ya kalau bahasa Jawanya itu, sandungan bagi seorang desainer untuk dia ini everlasting selain Jadi knowledge saya dipancing. Jadi selain knowledge yang dimiliki, karena kan lingkungannya akhirnya dia berteman dengan wanita-wanita cantik lah, dengan kalangan high class gitu. Ya, itu salah satu godaan. Salah satu godaannya kan seperti itu. Itu yang mungkin juga menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Kalau kita tadi tuh masuk labirin susah keluarnya seperti itu. Cara mengatasinya gimana tuh? Ya itu tadi, kalau kita berdasarkan hanya keinginan dan bakat, maka kita akan masuk satu wadah tersendiri. Itu wadah tersendiri, dan wadah tersendiri ini yang kadang isinya nggak bisa dicerna masih banyak orang. Jadi kita masukkan ke exclusive things. Tapi begitu kita punya ilmu, ya kita yang menyediakan wadah untuk orang mengetahui siapa kita. Nah problemnya di situ, itu yang pertama. Yang kedua, godaannya memang benar tadi. Pertama, godaannya adalah sebagian besar seniman, ya saya sebut seniman. Seniman fashion ini orang yang mencintai dirinya lebih besar dari mencintai orang lain. Itu salah satu masalah ya dalam ilmu sosiologi, psikologi, itu berpengaruh dengan mentalitinya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, seniman-seniman seperti kita ini ada mencari wild card-nya lewat popularitas. Artinya dengan popularitas maka produknya akan dikenal orang gitu. Kalau saya kan terbalik, saya perkenalkan dulu produk saya baru dikenal gitu. Nah, kebanyakan orang mempopulerkan dirinya dulu untuk jadi terkenal, dan populer ini tiket cost-nya kan tinggi. Cost-nya tinggi. Ya setiap minggu harus di mana, tampil di mana dan seterusnya. Kalau di dunia kita dan dengan keilmuan kita punya strategi marketing yang tepat gitu. Misalnya fashion show setahun 3 kali. Tahun 3 kali ini bukan sekedar fashion show setahun 3 kali adalah bertema harus lah. Satu punya tema, kedua mata rantainya benar, benang merahnya tepat gitu kan, goalnya benar gitu. Itu tadi. Nah teman-teman yang nggak punya ilmu ini adalah teman-teman yang akhirnya cuman bisa memamerkan popularitasnya saja. Ini yang punya pengaruh. Nah baru sisanya adalah gaya hidup. Dengan kondisi-kondisi yang tadi merubah gaya hidup hingga ini yang dikhawatirkan sama orang tua. Nah kesalahan saya kemarin adalah saya tidak menginformasikan kepada keluarga siapa saya di Surabaya. Tetapi keberuntungan saya saat itu adalah saya berbasis keilmuan, gitu, hingga saya sendiri terkontrol. Memastikan kita on the right track on the right track. Jadi ini yang kenapa di awal tadi saya bilang harus punya ilmu. Begitu kita punya ilmu, saat kita terpuruk apapun, kembalikan saja ke ilmunya. Karena ada rumusan yang kita harus pakai lagi untuk bisa kembali ke trackingnya. Jadi, nah kalau masalah sisanya kan itu ada yang di atas kasih kita rezeki seperti apa, kita tinggal mengolahnya dengan lebih baik. Betul. Tetapi memang keluarga harusnya berani untuk membuka dirinya untuk memberikan kesempatan secara kreativitas dan knowledge, gitu, mensupportnya, bukan kepada anak saya berbakat diiakan dulu, begitu udah masalah baru dimarahin. Gak bisa, ini harus diarahkan. Kamu berbakat, ya udah sekolah dulu kan saya ngelawan. Saya harus sekolah farmasi dan saya harusnya sekolah perbankan, tapi saya mau sekolah ini.
dengan saya ngelawan, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya Ya, ya, putuskan. ya. Hingga saat ini ya. Hingga saat ini. Ya Tetapi- untungnya nggak ini kan ada dilarang gitu ngikutin tapi Ya. nggak bertanggung jawab Akhirnya nggak gitu. jadi. Atau bener-bener ya udah ditinggal maunya Betul. orang tua nggak diikuti. Ada sih jujur beberapa murid saya, ada yang memang awalnya sekolah kedokteran, sekolah arsitek, sekolah segala macam. dan Benar-benar akhirnya berbelok ya. Bahkan ada klien saya sebagai konsultan dan juga ada yang mereka memang istri seorang pejabat, dan mereka punya passion itu. Nah, dengan demikian saya arahkan mereka untuk memasuki sistem dulu. Bukan passion lagi, bukan talent lagi, sistem. Kenapa? Karena ujungnya mereka langsung ke bisnis. Iya. Ya. Kalau nggak ada sistem dan memahami buat baju itu seperti apa, mendapatkan ide itu seperti apa, sistem-sistem itu mereka nggak dapetin, maka akhirnya mereka nggak bisa membuat karya yang benar-benar masuk ke tracking itu. Iya. Dan akhirnya ngabisin duit sang suami atau Nggak tabungan, jadi lah, akhirnya nggak jadi. Gitu. Nah itu yang kita terapkan. Cuma memang banyak orang jujur ya ini menakutkan sekali, mereka ngubernya popularitas. Ya, ya. Gitu, popularitas. Apalagi di era seperti ini. Ya, padahal Era medianya cukup sosial media. harusnya karyanya yang lebih populer. Oke, bro, panjang Sangat sekali ya. menarik, luar biasa. Ternyata dunia fashion serem ya. Dan ternyata saya mendapatkan sisi yang lain, perspektif yang lain Ya, yang selama dari seorang ini mungkin dari seorang awam saya jadi dapat perspektif, oh begitu ya. Gitu. Ya sebenarnya gitu. Begitu kita kenal dunia ini, pertanggungjawabannya kan adalah hasil karya nanti. Ya, ya. Gitu, ini karya yang kadang bicara banyak nantinya. Ya, karena bukan mass product kan. Iya, gitu. Karya bicara banyak. Plek, begitu tampil karyanya punya siapa itu, punya Embran. Oh Embran itu orang gini-gini, keungkap semua. Ya, ya. Ya, ya. Gitu. Nah sekarang kalau kita nggak punya tracking yang Jadi bagus, ada cerita behind karya tadi itu ya. Gitu loh. Itu yang harusnya kita bangga, bahkan sampai saat ini keluarga saya bangga. Ya. Bangga, bahkan jadi At the end lah at ya. the end kakak-kakak saya cuma bilang gini, kalau kamu mau sukses contoh paman kamu. Dikoron-koronkannya. Ya karena ada trackingnya, Iya, kamu iya, harus iya. belajar, kamu punya ilmu, kamu Iya, berkarya, iya, kamu iya, bekerja iya, dan iya, hasilnya iya. gitu. Itu yang diakuin. Nah, alhamdulillah. Paman teladan jadi role Paman model. teladan, iya. Dulu telatan. Dulu ya. telatan. Sekarang teladan. Oke bro, thank you. Thank you so ya, much. Terima for your kasih coming, for your waktunya. sharing. Ya. Ya. Daging semua ini istilah kalau sekarang ini. Selamat berkarya, terus menginspirasi kita Iya, dan terima teman-teman kasih. muda. Terima kasih. Dan thank you ya untuk Oakwood Hotel and Apartment ya, Ya. dan juga Daily Hotel. Dan sampai ketemu lagi ya di NN Talk berikutnya dengan mungkin narasumber-narasumber yang menginspirasi lainnya. Dan jangan lupa untuk like, Komen. subscribe, komen, dan juga share jika ini sangat bermanfaat untuk Anda. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you bro. Thank you, Terima Balo. Thank you. kasih.